Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan nikmat taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas yakni belajar dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perawatan jenazah. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita mulai membahas mengenai perawatan jenazah. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu yaitu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat, memiliki kepedulian terhadap jenazah dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan hukum dan tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ajaran Islam. Kita awali dengan hukum perawatan jenazah, di mana hukum pengurusan jenazah atau perawatan jenazah bagi muslim adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban yang apabila sudah dikerjakan oleh seseorang atau beberapa orang, maka yang lain sudah gugur kewajiban. Itu yang dimaksud dengan fardu kifayah, berbeda dengan fardu ain. Kalau fardu ain, suatu kewajiban atas diri masing-masing orang. Sedangkan hukum perawatan jenazah di sini hukumnya adalah fardu kifayah. Kita lanjutkan. Penyelenggaraan jenazah meliputi beberapa hal, yaitu memandikan jenazah, mengafani jenazah, menyolati jenazah, yang terakhir adalah mengubur jenazah. Kita awali dengan pembahasan yang pertama, yaitu tata cara memandikan jenazah. Syarat wajib memandikan jenazah diantaranya: 1. Jenazah atau mayat adalah orang Islam atau bukan orang kafir. Yang kedua, didapati tubuhnya sekalipun hanya sebagian. Yang ketiga, jenazah tersebut bukan mati syahid. Jadi kalau jenazah itu mati syahid maka tidak wajib untuk dimandikan. Yang berhak memandikan jenazah adalah jika jenazah laki-laki maka dimandikan oleh laki-laki pula atau muhrimnya. Jika jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan atau muhrimnya. Petugas yang memandikan jenazah adalah orang yang dapat dipercaya dan dapat menjaga rahasia atau aib dari si mayat. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, dalam memandikan jenazah harus diawali dengan niat. Yang kedua, sedikitnya meratakan air ke seluruh tubuh jenazah, sebaiknya 3 kali atau lebih bila dipandang perlu. Dalam memandikan jenazah diusahakan dengan bilangan ganjil. Siraman pertama dengan menggunakan sabun dan daun bidara.
Kemudian siraman kedua menggunakan air bersih, dan yang ketiga disiram dengan menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus. Letakkan jenazah pada tempat yang lebih tinggi dan ditutup auratnya. Gunakan kain basah atau penutup aurat. Berdoalah dengan bacaan basmalah sebelum memandikan. Basuhlah anggota wudhu terlebih dahulu, baru bagian tubuh sebelah kanan, lalu sebelah kiri. Urutlah dan tekanlah perutnya agar kotorannya keluar, kemudian dibersihkan. Yang terakhir adalah basuhlah seluruh tubuh jenazah tersebut dengan air suci dan mensucikan. Demikian adalah runtutan dari tata cara memandikan jenazah. Selanjutnya, tata cara mengafani jenazah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengafani jenazah diantaranya adalah kain kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah sekurang-kurangnya 1 lapis. Yang lebih baik untuk perempuan sebanyak 5 lapis dan untuk laki-laki sebanyak 3 lapis. Kain kafan diusahakan berwarna putih. Hal ini karena sabda Nabi Muhammad SAW, pakailah pakaianmu yang berwarna putih, karena pakaian putih adalah sebaik-baik warna pakaianmu. Kafanilah dengan warna putih jenazah itu di antara kamu. Larangan berlebih-lebihan dalam mengafani jenazah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah engkau berlebih-lebihan dalam penggunaan kain kafan, karena kain kafan itu akan cepat rusak. Hadis riwayat Abu Daud. Tata cara mensolati jenazah. Syarat sholat jenazah yaitu suci dari hadas dan najis, harus menutup aurat, bersih badan, pakaian, dan tempat, serta menghadap kiblat. Jenazah sudah dalam keadaan dimandikan dan dikafani. Letak jenazah di sebelah kiblat orang yang mensolati, kecuali sholat gaib dan sholat jenazah di atas kuburan. Kemudian rukun sholat jenazah yang pertama, niat. Berdiri jika mampu, membaca surat Al-Fatihah sesudah takbir pertama, membaca sholawat Nabi sesudah takbir kedua, mendoakan jenazah setelah takbir ketiga, mendoakan yang ditinggal setelah takbir keempat, kemudian yang terakhir adalah salam, di mana dalam pembacaan salam ini kita dianjurkan untuk membaca salam dengan lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa setelah takbir ketiga yang dibaca yaitu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu jika jenazah laki-laki. Apabila jenazahnya perempuan, maka doanya adalah Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Doa setelah takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Jika jenazahnya perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Proses terakhir dari penyelenggaraan jenazah adalah mengubur. Mengubur jenazah merupakan kewajiban yang terakhir setelah dimandikan, dikafani, dan disolati. Tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, masukkan jenazah ke dalam lubang kubur sambil membaca doa. Doanya yaitu
Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Yang kedua, letakkan jenazah di lubang lahat dengan menghadap kiblat. Muka dan kaki diusahakan menyentuh tanah. Kemudian yang ketiga, letakkan bantal tanah pada tubuh jenazah agar tetap menghadap kiblat. Kemudian tutup dengan kayu atau papan, baru ditimbun dengan tanah. Dan buatlah tanah tersebut lebih tinggi dari permukaan tanah dan di atasnya diberi bebatuan. Demikianlah penjelasan mengenai tata cara penyelenggaraan jenazah. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.